Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana. Alhamdulillahilladzi ilaihi nusur. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal musallin di salatil subhi. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'amil wafirah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di bulan Muharram masuk minggu kedua minggu kedua kita berkenan melanjutkan kajian kita di tafsir Al-Quran Al-Azim lil Imam Al-Hafidh Imaduddin Abdul Fida Ismail Ibn Umar atau dikenal dengan Ibnul Katsir. Alhamdulillah di kesempatan kali ini, kemarin kita masuk di Suratul Ma'un, surah yang diturunkan di Mekah di periode Rasulullah SAW pada masa beliau hidup di Mekah, dan ini sebuah gambaran betapa perhatian kita di saling tolong menolong sampai hal yang terkecil sekalipun. Kemarin disebutkan betapa wayamna'u dan ma'un, ada bagian orang-orang yang enggan, yang menarik ketika Rasulullah SAW sampai hal terkecil pun meminjamkan sesuatu, kemudian kita tidak enggan meminjamkan sampai hal terkecil, termasuk periuk, alat-alat besi gitu, sampai hal-hal kecil, bahkan alat-alat dapur, dan itu tercetus, termention di 15 abad yang lampau, betapa hubungan interaksi sosial manusia sebagai makhluk sosial, sampai hal terkecil pun Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong, sampai pada hal interaksi kita sama tetangga. Jadi sampai meminjamkan periuk, alat-alat dapur, bagian daripada esensi keberagamaan, esensi nurani, esensi fitrah manusia. Sampai pada hal terkecil, bahkan tidak dikatakan kita sebagai musallin, kita orang-orang sholat gitu, tetapi tidak dianggap sebagai orang sholat. Fawailul lil musallin. Kalau keberadaan kita itu tanpa manfaat kepada orang lain, terutama al-yatim, dan Muharram ini bulannya yatim. Nah, siapa yang tidak punya iba dan keberpihakan kepada orang-orang yatim, maka kata Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di surat Al-Ma'un itu adalah bagian dari orang-orang yang mendustakan agamanya. Salah satu ciri dari dusta agamanya, dia sholat tetapi wail, celaka. Nah, bentuk daripada celakanya itu, dia tidak merangkul orang-orang sekitarnya, terutama orang-orang yatim. Kemudian dia tidak saling tolong menolong, bahkan hal terkecil pun meminjamkan periuk, alat-alat dapur itu bagian daripada
esensi dari keberagamaan kita. Subhanallah. Dan itu tidak akan ditemukan di agama-agama lain yang sampai detail ngomongin dapur. Betapa risalah Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW begitu soleh likuliz zaman. Inilah sebagai bentuk rahmatan lil alamin. Itu kutipan beberapa hal terkait dari suratul Ma'un. Bahkan sampai hal terkecil pun, di samping tadi meminjamkan periuk, juga ketika muncul ego, ketika muncul pada diri kita sifat sifat senang di dirinya, bahkan senang untuk ditampakkan kepada orang lain. Karena ada senang yang boleh ditampakkan, namanya tahaddus binikmah. Tetapi kalau kesenangan itu ada dilarang, namanya ria. Ria'un nas salah satunya. Betapa itu juga diatur gitu. Betapa menyombongkan kepada orang lain itu pula ada aturannya. Sampai hal ingin menampakkan dirinya adalah superior, itu adalah bagian daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menodai esensi keberagamaan kita, menodai diri kita. Karena sejatinya apa sih kita gitu? Hanya tercipta dari air hina, dari saripati tanah gitu, yang tak punya nilai apa-apa. Istilahnya hanya dari air mani. Kemudian yang diciptakan. Terus apakah kita kemudian berlaku sombong? Itu yang kemudian penggambaran tentang suratul Ma'un. Hari ini kita masuk pada tafsir suratul Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlat asy-syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Suratul Quraisy wa hiya makkiyah. Surah Quraisy itu adalah diturunkan di Mekah, dan memang periode Rasulullah SAW sedang berada di Mekah. Dan ini permulaan dakwah terang-terangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quraisy itu julukan yang dinisbatkan kepada Muhammad Abdullah bin Hashim. Itu kakek buyut ke-13 dari Rasulullah SAW, ada namanya Quraisy, sebutannya Quraisy. Ada mufasir mengidentifikasikan julukan Quraisy itu disematkan kepada Qusay bin Kilab. Itu disematkan beliau sebagai kakek ke-13 Rasulullah SAW, dijuluki Quraisy. Jadi Quraisy itu awalnya itu sebuah julukan. Jadi Quraisy itu buyut apa ya? Iya, yang Quraisy sampai Qusay itu ke-13 itu Quraisy. Quraisy itu artinya salah satunya itu adalah Kirsyun. Kirsh itu apa namanya? Binatang laut besar, dia bisa memangsa tetapi tidak dimangsa. Itu Kirsh. Maka identifikasinya ada yang mengatakan Kirsh itu adalah hiu.
Jadi sosok makhluk hewan Allah yang besar. Dia memangsa tapi tidak bisa dimangsa. Nah, ini dikatakan hiu. Jadi hiu itu kan memangsa tapi dia tidak dimangsa karena dia memakan yang besar-besar. Nah, Quraisy itu adalah julukan untuk kaum yang besar pada saat itu, kuat, sampai sekeliling kabilah-kabilah suku-suku itu takut, maka dinamakan Quraisy. Yang kedua, Quraisy itu berasal salah satu dari suku kata Quraisy itu punya makna mencari. Yang pertama, kedua itu adalah rezeki. Jadi nisbah orang-orang Quraisy itu adalah sebuah kelompok kaum dengan kekuatannya. Dia mengelompokkan sebuah kelompok, kemudian saling berbagi. Nah, keteguhan untuk saling berbagi, dia harus mengayomi sebuah kelompoknya itu, karena dia kelompok kuat, sehingga dia mencari rezeki, kemudian dibagi-bagi kepada kelompoknya. Quraisy asal katanya begitu. Jadi ada kelompok yang kuat, gitu hiu. Dia ditakuti oleh suku-suku yang lainnya. Kemudian dia secara kelompok itu mensejahterakan kelompok-kelompok lainnya dengan mencari kemana pergi. Maka Syita Soib itu dia pergi ke Syam sama Yaman. Salah satunya adalah mencari rezeki, yang kemudian dari rezeki itu akan dibagi-bagi kepada kelompoknya. Ini katakan asal kata Quraisy. Sehingga di periode 13 terus kemudian terus berikutnya, julukan itu kembali tersemat kepada kakek Rasulullah Muhammad bin Abdullah Hashim bin Hashim. Itu kakek Rasulullah itu julukan tertinggi. Jadi Quraisy itu julukan. Nah, disematkan kemudian setelah periode 13 itu tak naik turun. Pada periode Hashim itu buyut Rasulullah SAW itu tersematkan kembali, karena disitulah diikat kabilah-kabilah di Mekah itu yang tergabung dalam sebutan Quraisy, sehingga amat sangat terkenal. Nah, kembali kemudian Hashim itu memegang pucuk kepemimpinan di Quraisy. Itu sekilas tentang Quraisy. Maka Quraisy itu sebuah julukan di Mekah yang tertuju kepada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada hadis yang luar biasa, fadilah termasuk di surah Quraisy. Qala al-Baihaqi fi kitab al-Khilafiyat, hadatsana Abu Abdullah al-Hafidh hadatsana Bakar bin Muhammad bin Ahmad as-Sayrifi bi Murud, hadatsana Ahmad bin Abdullah al-Madini an abihi an jaddihi Ummu Hani binti Abi Thalib. Jadi ada an jaddihi, ada bintu Abi Thalib namanya Ummu Hani, anaknya Abu Thalib namanya Ummu Hani. Dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, faddalallahu Quraisyan bisab'i khilal. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada Quraisy itu dengan 7 kelebihan.
Kata Rasulullah SAW, pertama, ini saya minhum, saya ini dari Quraisy, ini minhum, pertama. Kedua, wa innan nubuwah fihim, dan sesungguhnya an-nubuwah, kenabian itu pada suku Quraisy. Sebagaimana yang kita ketahui, kan di Mekah itu awalnya adalah bapak kenabian. Di Mekah itu kan Ibrahim, kemudian menurunkan Ismail, dari Ismail itu turun itu Quraisy. Kalau Ishak kan larinya Yahudi, tapi kalau Ismail itu ke bangsa-bangsa Arab. Maka paling benci itu kan mereka orang-orang, karena Yahudi kan tidak mengakui kenabian yang dari Arab, termasuk Nasoro kan, salah satunya kan tidak mau mengakui kenabian nabi akhir itu dari Arab gitu. Lah, turunan-turunan Ismail itu kemudian menjadi julukan Quraisy itu di Hashim sampai ke Rasulullah SAW. Maka nubuwah, salah satu keistimewaan dari Quraisy itu, satu katanya di hadis ini, ana minhum, saya itu dari suku Quraisy. Kemudian an-nubuwah, nubuwah juga dari suku Quraisy. Bahkan kita masih ingat tentang khilafah, kepemimpinan, ketika periode-periode Rasulullah SAW tergantikan dengan khilafah. Salah satu petuah, bahkan Abu Bakar keras itu, dan semua sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ketika itu terjadi dua kubu Madinah sama kubu Mekah, kubu Ansor sama kubu Muhajir. Tetapi ketika ada dua kubu, ada dua paslon gitu bahasanya, di periode khilafah itu ada diingatkan oleh ini, karena khilafah itu kepemimpinan, maka al-khilafah min Quraisy, khalifah itu harus dari Quraisy, karena nasabnya jelas, karena kenabian itu dari Quraisy, maka kepemimpinan khilafah juga dari Quraisy. Maka ketika itu yang calon dari Madinah tersisihkan dan secara otomatis tereliminasi, kemudian tidak lari ke MK gitu untuk dirubah. Jadi memang sudah ditetapkan kepemimpinan dari Quraisy. Ya, karena memang Quraisy itu punya kelebihan-kelebihan. Pertama adalah Rasulullah SAW dari Quraisy, kemudian kenabian juga dari Quraisy, wahijabah, pelayanan ibadah haji semua dari suku Quraisy, wasiqayah fihi, dan memberi minum orang-orang yang berhaji itu adalah dari Quraisy. Wa anna Allaha nasarahum 'alal fil, dan salah satu kelebihan dari suku Quraisy itu Allah menyelamatkan Quraisy itu dari al-fil, peristiwa ayat-ayat sebelumnya, tapi kita pembahasannya ayat nanti. Li'ila fi Quraisy ila fi Makkah, kemudian itu, nah kemudian dia mendapatkan kelebihan itu dengan suratul fil, ketika datang tentara-tentara Abraham, tentara bergajah, kemudian dihancurkan oleh Allah. Dan ini salah satu kelebihan dari suku Quraisy, dan ini termasuk salah satu bagian dari sebab-sebab turunnya Al-Quraisy, karena ada keterkaitan bahwasanya Quraisy ini punya kelebihan. Salah satu kelebihannya adalah suku Quraisy itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah dan suku Quraisy. Wa innahum ma'abadullaha azza wa jalla la ya'buduhu ghairuhum. Nah ini, dan sesungguhnya Quraisy itu menyembah Allah ketika yang lainnya
tidak menyembah Allah. Sebagaimana kita ketahui periode Rasulullah SAW itu muncul Lata, Uzza, itu menjadi sembahan-sembahan. Tetapi ada golongan Quraisy yang tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti periode sembahan syariat-syariat sebelumnya. Ismail, maka termasuk karena dari Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim kan begitu sebagai bapak ketuhanan yang esa, gitu, karena ajaran monoteisme itu muncul dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ditegaskan ketika matahari terbenam gitu, wah ini kalau terbenam bukan Tuhan saya, terus sampai mencari jati diri, sampai penghancuran berhala-berhala. Kemudian turun Ismail, dan salah satu peribadatan yang masih dipegang teguh menyembah Allah ketika yang lainnya suku-suku di kabilah-kabilah di Mekah itu menyembah berhala, salah satunya yang memegang teguh itu adalah Bani Quraisy, dari suku Quraisy. Termasuk Rasulullah SAW ketika ditanya, beliau ketika uzlah ke Gua Hiro, bagaimana peribadatan Rasulullah SAW? Nah, beberapa mufassir menerangkan kemurnian Rasulullah SAW dalam peribadatannya adalah mengikuti peribadatan Ismail dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan tata cara sholat kan sebetulnya sama, hampir sama di periode-periode itu. Maka Rasulullah SAW diterangkan sujudnya sama, hampir sama, tinggal disempurnakan ketika beliau Isra dan Mi'raj itu. Penyembahan, zikirnya, segala macam, bahkan puasanya juga kan sama. Cuma kemudian disempurnakan di dalam risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa annahu ma'abdullah wa jalla wa anna Allah anzala bihi, oleh karena itulah Allah menurunkan kepadanya Al-Quran. Summa, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim li'ila bi Quraisy ila bihi rihlatash syita'i was-sayf ila akhir ayat. Ini salah satu sebab nuzulnya Al-Quran, nuzulnya suratul Ma'un. Salah satunya adalah begitu, kata Rasulullah SAW bercerita bahwasanya saya dari suku Quraisy, kemudian kenabian juga dari Quraisy, kemudian mereka diselamatkan oleh Allah dari tentara gajah, kemudian mereka menyembah Allah ketika yang lainnya tidak menyembah. Oleh karena itulah kemudian Rasulullah SAW melantunkan, membacakan Bismillahirrahmanirrahim ila fi Quraisy sampai akhirnya. Ini salah satu fadilah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim kita masuk kepada ila fi Quraisy. Hadhihi surah mafsulatun 'anil lati qablaha fi suhufil imam al-kutub katabu bainahuma sat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ila fi Quraisy itu ada yang mengatakan dia menjadi satu surah dengan suratul Fil, tetapi dibantah karena dengan ada apa? Dengan ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kan sebagai permulaan dari segala sesuatu. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, terus sampai terakhir selesai, kemudian ada Bismillahirrahmanirrahim li'ila fi Quraisy. Maka ketika ada bismillah dalam satu ayat, kemudian ada bismillah di ayat lainnya, ini menandakan pisah. Lah, kenapa kemudian li'ila fi Quraisy itu ada yang mengatakan dia menjadi satu kesatuan dengan alam taro, dengan suratul Fil, karena ada kesamaan makna. Tetapi dibantah di sini bahwasanya ini terpisah karena di situ tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat muta'alliqatun bima qablaha kama sharaha dzalika Muhammad bin Isa bin Abdurrahman bin Zaid Aslam li anal makna indahuma habasna an maqatil fil wa ahlakna ahlahu. Nah ini kenapa kemudian
dikategorikan sama surat menjadi satu kesatuan surat. Jadi suratul Fil sama suratul Ila fi Quraisy itu ada yang mengatakan itu satu surat. Karena apa? Karena hampir keduanya saling berkaitan. Tetapi ini dibantah karena itu bentuk bantahannya, karena di suratul Fil ada bismillah, kemudian di suratul Ila fi Quraisy, di suratul Quraisy juga ada bismillah. Maka ini membantah dari orang-orang yang mengatakan Al-Fil dan suratul Ma'ud, suratul Quraisy itu satu surat. Karena kenapa kemudian menjadikan mereka surah Quraisy dan suratul Fil itu diidentifikasi satu surat? Karena ada kesamaan makna. Li'ila fi Quraisy, saya ngoret lagi. Ini kalau bahasa Arab itu luar biasa, karena semua itu saling berkaitan, terutama di bahasa. Li'ila fi Quraisy. Li'ila awal asal katanya tilafun. Li'ila maknahu, asal katanya itu iktilaf. Iktilaf itu perkumpulan, asal katanya. Iktilaf li'ila fi Quraisy. Jadi Quraisy, suku Quraisy itu ada tadi yang kita bicara tadi, asalnya adalah julukan sebuah kelompok, yang mana kelompok itu saling membantu. Maka kelompok itu jadi ini iktilaf, menjadi sebuah perkumpulan, menjadi hegemoni. Nah, dahulu di periode Diri Qusay kemudian di Hashim itu, Mekah itu negeri yang tandus. Ya sebagaimana kita ketahui kan, kanan kirinya tandus. Bahkan masa-masa paceklik di beberapa kitab tafsir itu, jadi suku Quraisy itu di masa paceklik membawa keluarganya pergi ke padang pasir mendirikan kemah. Di situ meninggal karena saking tidak bisa makannya, dia mengungsikan dirinya sampai ke padang pasir, berkemah sama beberapa keluarga sampai tidak bisa makan, kemudian meninggal. Dia kalau di Mekahnya sendiri malu, sehingga dia ketika meninggal itu pergi keluar. Satu ketika ada keturunan dari Bani Hashim juga melakukan hal yang sama. Maka kemudian tergelitik dari Hashim itu, sebagaimana ketika dahulu kakek buyutnya itu mengumpulkan orang-orang, kemudian hanya bermusyawarah, kalau gitu kita jadikan Mekah ini sebuah daerah yang bisa memberikan kemakmuran untuk sesama. Dikumpulkanlah ilaf, awal katanya itilaf, dikumpulkan oleh Bani Hashim, sehingga Bani Hashim dijuluki sebagai Quraisy. Nah kemudian setelah itu mereka sama-sama pergi. Kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman. Kalau musim dingin, musim panas, mereka pergi ke Syam. Nah, kepergian mereka kelompok Hashim itu dahulu Quraisy itu
untuk melakukan misi dagang. Karena untuk nanam bercocok tanam pada saat itu di Mekah itu kering kerontang. Maka kemudian Hashim berinisiatif untuk mengumpulkan semua rijal yang kuat-kuat, ayo pergi bersama-sama kita dagang. Kenapa ke Yaman? Jadi kalau kenapa Yaman dan kenapa Sam? Maaf kalau saya salah gambar gitu, tapi sebagai gambaran kalau di Mekah di Mekah itu kan ini Mekah. Ada yang tak bisa peta itu enggak? Tapi kurang lebih beginilah kalau tidak salah tuh. Peta dunia gitu. Sini Indonesia gitu. Indonesia, terus ininya Sumatera, terus di sininya tuh kan Malaysia nyambung, terus India gitu ya. Nah di sini tuh kan langsung di sini Pakistan segala macam. Nah di sininya kan ini nih Arab, terus sini Mesir, Afrika, sini terus sini kan langsung Eropa ya, benua Eropa. Di sini kan terusan Suez, sini Mesir, sini sudah Afrika, di sini masih kawasan Asia ya. Nah, Mekah itu, kalau Yaman ini di sini di bawah. Sininya Mekah. Yaman itu di bawah. Nah, atasnya sini kan di sini Syam. Syam itu Yordan, Palestina, Syria itu Syam. Lah, sebagaimana kita ketahui di Syria, Syam itu atasnya kan Eropa, ya, atasnya kan Eropa, di sininya Eropa. Lah kalau Yaman ini ujung di sini berdekatan dengan Afrika. Jadi kalau lagi panas, musim panas banget. Kemudian di Syria itu kalau musim dingin banget karena dia berdekatan itu. Maka Bani Hashim melihat ini kalau saya musim panas, kalau ke Yaman panas banget gitu. Karena posisinya kan letaknya di situ. Nah kemudian maka ketika pada musim dingin, jadi kalau ketika panas ya, kalau musim dingin itu mereka perginya ke Yaman, karena kalau dinginnya itu nggak terlalu dingin, karena dia kalau panas, tapi kalau ketika musim panas larinya ke Syam. Lah, melihat itu, karena melihat kelompoknya itu yang memang masa paceklik, yang memang mengkhawatirkan, sehingga dikumpullah sebuah kelompok untuk melakukan misi dagang yang hasilnya dari perdagangan itu akan dibagikan kelompok-kelompok Bani suku Quraisy. Sehingga saat itulah suku Quraisy itu bisa menstabilkan ketahanan pangan, juga menstabilkan keamanan. Karena kalau sudah masalah pangan itu kan kalau terganggu, pasti keamanan akan terganggu. Nah, suku Quraisy ini melakukan begitu, sehingga ikhtilaf tadi, perkumpulan itu ada sebuah kewajiban untuk menghasilkan sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan itu diilafi Quraisy. Ilaf itu asal kata ikhtilaf. Ikhtilaf itu sebuah kelompok, kemudian kelompok itu menghasilkan sebuah kebiasaan. Apa itu kebiasaannya? Kebiasaan dagang. Nah, itu luar biasa. Jadi DNA dagang itu memang DNA-nya kita ya, Pak. Dari dulu kita dagang gitu. Ilafihim rihlatas syita was-sayf. Nah, apa kebiasaan kelompok-kelompok dari Bani suku Quraisy itu? Dia berpergian pada musim panas dan pada musim dingin.
ay iktilafihim wa istima'ihim fi biladihimul aminin wa qilal murad. Maka dikatakan bahwasanya maksud daripada itu makanu ya'lufunahu minar rihlah fi Syam ilal Yaman. Yang dimaksud dengan kebiasaan mereka pada musim panas dan musim dingin itu adalah kepergian mereka di musim dingin dan di musim dingin pergi mereka ke Yaman, wa fi shaib, dan pada musim panas mereka pergi ke Syam. Kenapa kemudian mereka pergi ke Yaman dan ke Syam kalau musim panas dan musim dingin seperti tadi? Karena kondisi geografi Yaman dan Syam itu agak berbeda. Atas dan bawah, kalau bawah itu panas, atas itu agak dingin. Maka ketika musim panas mereka pergi ke daerah dingin, tapi kalau ketika musim dingin mereka pergi ke musim yang biasa panas, jadi dinginnya tuh ya kayak Indonesia lah gitu mungkin. Nah itu kan luar biasa itu. Kita pergi berbisnis kalau lagi musim panas ke Eropa gitu. Kalau lagi musim dingin perginya ke Asia. Nah itu kan luar biasa, saudagar-saudagar. Wa fi shaif ila Syam. Karena ngapain? Fil matazir wa ghairi dzalika. Dan mereka melakukan kebiasaan itu matazir, dagang. Summa yarji'una ila biladihim aminin fi asfarihim li azmatihim 'inda nas li kaunihim sukkan haram Allah. Nah kemudian Quraisy itu sampai termention, sampai tertulis di Al-Quran. Kenapa? Ini luar biasa. Karena satu, mereka itu bisa menstabilkan pangan dan keamanan. Setelah pergi, kemudian hasilnya itu dibagikan kepada kelompok-kelompok Quraisy sehingga tersejahtera bumi itu negeri kaum itu. Dan kemudian mereka diamankan oleh Allah. Karena apa? Likaunihim sukan haram Allah. Karena sesungguhnya mereka hidup kemudian memelihara Ka'bah. Jadi ketika mereka berdagang, kemudian mereka pulang negerinya dijamin oleh Allah dengan keamanan. Karena mereka apa? Karena mereka itu menjaga Baitullah. Sehingga mereka itu dihormati. Mereka itu disegani sama kelompok-kelompok yang lain. Jadi sebagaimana kita ketahui, Nabi Allah Ibrahim membuat Ka'bah, kemudian dituskan Ismail, kemudian ibadah, kemudian pemeliharaannya oleh Bani Hashim dengan suku Quraisy. Dan itu penghormatan mereka kepada suku Quraisy, sehingga suku Quraisy itu salah satu suku yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena pemeliharaannya di Baitullah, kemudian dia memberikan pelayanan haji dan umroh kepada sekeliling masyarakat Arab dan Mekah pada khususnya ketika berhaji. Dan hajinya ini kan bukan saja yang sekarang, tapi dahulu sudah terjadi pelaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji adalah sejatinya syariatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau Ibrahim itu sudah, kalau dari Muhammad itu sudah berapa nabi? Isa, Musa, sebelum Musa itu Ismail, Ibrahim gitu ya. Kalau periode-periode itu kan sudah berapa puluh ribu tahun sebelum Rasulullah SAW, berapa ribuan tahun lah sebelum Rasulullah SAW, dan pelaksanaan ibadah haji sudah terjadi. Dan itu Ka'bahnya itu dijaga oleh suku Quraisy.
Maka Allah memunculkan, memberikan keutamaan kepada suku Quraisy. Wa amma fi hali iqamatihim fil bilad fakama qala Allah ta'ala awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nas min hawlihim. Nah ini. Kemudian bagaimana keadaan Quraisy saat itu? Sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Ankabut ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan. Apakah kalian tidak lihat haram itu adalah negeri yang aman? Wa yatakhattafun nas min hawlihim, walaupun sekelilingnya itu bejat, sekelilingnya itu rusak, tetapi Allah muliakan sekitar di Ka'bah itu, Mekah itu aminan, aman. Karena salah satunya karena dijaga oleh keturunan dari suku Quraisy. Walihada qala, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita was-sayf. Oleh karena itulah Allah sebutkan Quraisy itu dengan kebiasaannya. Yang kebiasaannya itu luar biasa. Dia menjaga ketahanan pangan, dia menjaga kestabilan keamanan. Nah, itu suku Quraisy. Jadi ya memang pemimpin itu sudah harus menjaga kesejahteraan masyarakat, juga menjaga kestabilan keamanan. Kan memang dua unsur ini yang terpenting. Dan ini kenikmatan yang luar biasa diperoleh oleh suku Quraisy, bahwasanya pangannya itu dijaga oleh Allah dan juga keamanannya, walaupun sekelilingnya itu ya terkhattaf, rusak, tercela di sekeliling-sekelilingnya. Dan dari suku Quraisy itu lebih terjamin. Dan inilah kemudian menjadi sebuah kebanggaan, dan ini dimentionkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka falyabudu rabb hadzal bait. Maka wahai suku Quraisy, sembahlah Rabb hadzal bait, Ka'bah ini. Tuhan yang maha pengendali, Tuhan yang memelihara Ka'bah ini. Jadi sebagai bentuk Allah sudah memberikan kepada mereka keamanan, maka sembah Allah. Jadi perwujudan Baitullah itu, ada Ka'bah. Ka'bah kan itu segi empat ya. Gimana sih gambarnya? Kubus ya, gitu ya. Gitu ya, segi empat ya. Bener gitu ya gambarnya? Hah? Kubus ya, begini ya. Kayak gitu ya. Sama ini ya. 1, 2, 3, 4 gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan yang memelihara Ka'bah ini. Dan sebagai wujud keterwakilan Rabb itu Allah dirikan Ka'bah. Sembahnya bawali. Dari ketika kita di Ka'bah kan boleh menghadap sini, ya kan? Boleh menghadap sini, boleh menghadap sini, dan boleh menghadap sini, ya kan? Kalau di Ka'bah kita di sholat di Mekah itu kan kemana saja kita boleh, maka kita menghadap Ka'bah itu kan mengitari. Karena bentuk Allah, artinya bahwasanya
Dimanapun engkau berada, sembahlah Allah. Nah, perwujudan manifestasi dari kesyukuran suku Quraisy itu adalah falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah, beribadahlah, ibadahlah kepada Rabb yang memelihara rumah ini. Nah, ibadah kan ada dua, ibadah murni sama ibadah tidak murni, atau kita kenal dengan al-mahdhah sama ghairul mahdhah. Al-mahdhah murni itu semua peribadatan yang tertulis dan terperintahkan perintahnya, waktunya teratur. Artinya sebagaimana sholat. Sholat kan sudah ada waktunya, sudah ada ketentuannya, dan sudah ada peraturannya. Haji juga begitu. Nah, itu mahdhah, ibadah. Tetapi kemudian ada ibadah yang tidak mahdhah, yang tidak langsung tertera dalam Al-Quran. Bekerja, ibadah. Ibadah itu kan penyembahan secara totalitas, nurut, melakukan perintahnya, melarangnya kepada sesuatu yang tidak nampak. Ini perbedaannya. Patuh menjalankan semua perintahnya, larangannya, tunduk, patuh kepada semua perintah larangan, kepada sesuatu yang tidak nampak. Itu ibadah. Kalau kemudian kita tunduk patuh kepada sesuatu yang nampak, nah itu bukan ibadah. Patuh kepada pimpinan, kan nampak pimpinan. Tapi kalau patuhnya disandarkan kepada Allah, maka itu ibadah. Nah, ibadah ghairul mahdhah itu begitu. Jadi kita bekerja, melaksanakan kepatuhan, ya, karena memang buat anak, istri gitu. Tetapi kemudian kita sandarkan kepada yang tidak nampak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru ibadah. Tapi ketaatan kita kepada sesuatu yang tidak nampak, yaitu Allah, itu, maka itu adalah ibadah. Tetapi kalau yang nampak itu tidak disandarkan kepada Allah, maka kemudian bukan ibadah. Nah, mahdhah itu adalah sandaran kita, ghairul mahdhah itu adalah sandaran aktivitas kita, kemudian kita niatkan kepada Allah, itu ibadah. Maka beruntunglah sebagai seorang muslim, karena semua aktivitasnya adalah ibadah. Nah, selama itu ibadah disandarkan kepada Allah, maka itu sebuah ibadah. Kerjaan kita apapun itu disandarkan kepada Allah adalah ibadah. Nah, kemudian bentuk seruan Allah kepada mereka, ayo Quraisy, sholat oke, ibadah haji iya, ibadah. Nah, selain itu semua perjalananmu ke Yaman dan ke Syam itu juga bagian daripada ibadahmu, karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyabudu rabb hadzal bait. Selanjutnya alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Nah, ini at'amahu, ini kan bentuk tadi yang kata yang Allah sampaikan bahwasanya Quraisy itu telah menstabilkan pangan dan keamanan. Maka ketika peribadatan itu menjadi sebuah ibadah mereka di ibadah ghairul mahdhah itu menjadi sebuah kesyukuran, sebagai bentuk kesyukurannya alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Quraisy itu telah dijamin pangannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi at'amahum, Allah sudah memberikan ta'am. Nah, ini bentuk ta'am itu bagaimana kemudian Allah ngasih makannya kepada ta'amahum itu gimana sih? Nah, baik. Nah, sebagai bentuk Allah memberikan makan,
itu tidak sama. Permisalannya itu tidak seperti seorang ayah memberikan nafkah kepada anak dan istri, kasih duit, kasih makanan, bekerja, gaul, kasih duit. Tidak. Tetapi bagaimana bentuk at'amahum min ju'? Allah berikan perantara-perantara, jalan-jalan untuk mereka bisa mencukupi pangannya. Salah satunya apa? Quraisy itu sebuah kelompok identitas yang luar biasa, saling bahu-membahu, saling gotong royong, berkelompok, kemudian melakukan sebuah perjalanan dagang. Yang perjalanan dagangnya itu wa amanu bil khawf, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendapatkan rezeki yang berlimpah, kemudian dibagikan kepada sanak keluarga, mensejahterakan hegemoninya, mensejahterakan kelompoknya. Nah, at'amahu min ju', bahasanya begitu. Jadi maka rezeki itu sudah Allah berikan kepada kita, sebagaimana Quraisy. Suku Quraisy itu diberikan kelebihan oleh Allah. Nah, bentuk Allah memberikan rezekinya kepadanya, Allah berikan tools, Allah berikan perantara, Allah berikan jalan-jalannya. Termasuk ketika perjalanan mereka musim dingin dan musim panas ke Yaman dan ke Syam. Nah, pada saat itu sekelilingnya itu tidak terpikirkan, tetapi Quraisy itu sudah berpikir melampaui zamannya, sudah melakukan ekspedisi dagang keluar daerah musim dingin dan musim panas. Kemudian Allah menjamin keamanannya. Bagaimana Allah menjamin keamanannya? Karena suku Quraisy itu yang melayani dan memelihara Ka'bah. Jadi semua hampir kabilah-kabilah Arab, baik dari Afrika yang memang salah satu disebutkannya itu, maupun di Jazirah Asia, di Arab itu semuanya berkunjung ke Baitullah di periode dari mulai Nabiullah Ibrahim, Ismail sampai kepada Nabiullah Muhammad, sebelum melakukan disyariatkannya, disempurnakannya syariat Allah, itu sudah ada haji, dan itu dilayani oleh suku Quraisy. Sehingga suku Quraisy ketika keluar itu tahu, wah ini suku Quraisy yang mengamankan dan yang menolong serta memberikan pelayanan kepada kita ketika kita haji, maka kita semuanya menghormati suku Quraisy. Jadi bahkan ketika ditunjuk suku Quraisy seorang dari suku lainnya untuk menemani perjalanannya, maka suku yang menemani Quraisy pada saat itu terjamin keamanannya. Karena sekitar Jazirah Arab menghormati suku Quraisy karena pelayanannya kepada para haji dan umroh dari seluruh Jazirah Arab, sehingga mereka dihormati oleh warga suku-suku negara-negara yang lainnya. Jadi alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf, termasuk jaminan Allah keamanannya adalah ketika pasukan gajah itu kan, Habasah itu kan iri, dia pengen bikin tandingan, ceritanya kan begitu, bikin tandingan, bikin Ka'bah, sepi gitu. Dia bikin itu, ternyata orang nggak ke situ, kan kesel. Akhirnya sudah, bagaimana memporak-porandakan satu negara gitu. Tapi ternyata negaranya kuat, sehingga ketika mereka menyerbu Mekah gitu, Allah turunkan burung-burung ababil, bahkan mereka menghancurkan. Nah, ini termasuk mukjizat dari suku Quraisy, kelebihan dari suku Quraisy, bahwasanya Allah jamin keamanannya. Kalau andai kata Allah tidak jaga, niscaya suku Quraisy juga hancur. Nah, karena suku Quraisy menjaga Baitullah, maka otomatis dijaga oleh Allah. Wa amanahum min khauf, Allah amankan dia dari rasa-rasa ketakutan.
Nah, ini salah satu kelebihan dari suku Quraisy. Jam 6 lebih. Itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebuah menarik di closing di surah Al-Quraisy, bahwasanya ada hal yang perlu menjadi sebuah perhatian kita bersama, bahwasanya ibadah mutlak kepada Allah itu menjadi sebuah kewajiban yang dimana ketika kita jaga wa'budullah, ibadah kepada Allah dengan benar-benar ibadah, maka Allah akan diberikan kepada kita keamanan pangan dan kestabilan pangan dan kestabilan keamanan. Kan memang justru di sini kepentingan kita di situ. Bahkan sebuah negara itu kan perlunya di situ. Maka, nah ini menarik. Kalau ingin negaranya stabil di pangan dan keamanan, fa'budullah, yang cari pemimpin yang suka ibadah kepada Allah, akan dijamin pangan dan keamanan. Maka selama pemimpinnya tidak fa'budullah, nah susah. Ini kan pesan yang tersirat di dalam suratul Quraisy itu kan begitu. Maka kalau memang keamanan pangan dan keamanannya, nyari pemimpin itu pemimpinnya yang religiusitas, apalah bahasanya begitu. Menjelang pilkada ya, kita cari pemimpin-pemimpin yang ibadahnya, agamanya bagus gitu. Karena ya ini perintah yang Allah perintahkan, menjadi hikmah di surah Quraisy, bahwasanya fa'budullah rabb hadzal bait. Kalau sudah begitu, at'amahu min ju', Allah berikan pangan yang cukup, wa amanahu min khair, Allah akan amankan kita dari ketakutan. Baik, itu saja yang bisa kita berikan di kutipan di surah Quraisy yang diturunkan di Mekah, dan ini insya Allah banyak hikmah yang sudah kita petik, tidak lain dari yang kita sebutkan, tidak lain hanya bersumber dari buku ini. Saya tidak mengambil dari yang lainnya, dan insya Allah punya basic dan punya dasar yang termaktub di dalam kitab tafsir Quranul Azim, yang insya Allah menjadi kebermanfaatan buat kita semua. Semoga Allah berikan kita kebaikan-kebaikan dan kebermanfaatan untuk kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, astagfirullah wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.